ini saya akan menjelaskan tentang Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau yang disingkat dengan UTAUT2 adalah sebuah model yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi. Model ini dikembangkan oleh Venkatesh, Tong, dan XU pada tahun 2012 sebagai pengembangan dari UTAUT. UTAUT2 memperluas model dengan menambahkan beberapa konstruksi baru, yaitu yang pertama ada hedonic motivation, merupakan motivasi yang didasarkan pada kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari penggunaan teknologi. Baik, yang selanjutnya ada price value, merupakan nilai yang dirasakan penggunaan terhadap harga atau biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan teknologi. Selanjutnya ada habit. Habit merupakan kebiasaan pengguna dalam menggunakan teknologi. Dalam konteks mobile banking syariah, UTAUT2 dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan layanan mobile banking oleh pengguna muslim. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan UTAUT2 pada mobile banking syariah diantaranya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mobile banking syariah adalah yang pertama ada performance ekspektasi atau harapan pengguna terhadap kinerja layanan mobile banking dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan keuangan dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada effort ekspektasi atau kemudahan dan kelancaran penggunaan layanan mobile banking termasuk navigasi, fitur, dan proses transaksi. Selanjutnya ada social influence, pengaruh dari keluarga, teman, atau komunitas dalam mendorong pengguna untuk menggunakan layanan mobile banking. Selanjutnya ada facilitating condition atau dukungan teknis dan infrastruktur yang memadai untuk mengakses dan menggunakan layanan mobile banking. Baik, di sini yang selanjutnya ada hedonic motivation, yaitu kesukaan dan kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan mobile banking seperti desain, aplikasi yang menarik, kemudahan penggunaan, dan fitur yang bermanfaat. Selanjutnya ada price value, adalah nilai yang dirasakan pengguna terhadap biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan layanan mobile banking seperti biaya transaksi, biaya internet, dan biaya administrasi. Baik, yang selanjutnya adalah habit, adalah kebiasaan pengguna dalam menggunakan layanan mobile banking seperti frekuensi penggunaan dan preferensi terhadap fitur tertentu. Yang selanjutnya, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan mobile banking syariah, bank dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan adopsi layanan mobile banking di kalangan pengguna. Oke, yang selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu adopsi mobile banking syariah di kalangan mahasiswa syariah. Bank dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan adopsi layanan mobile banking di kalangan pengguna. Oke, yang selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu adopsi mobile banking syariah di kalangan mahasiswa. Jadi, mahasiswa sebagai generasi milenial dan generasi Z memiliki karakteristik unik yang membuat mereka menjadi pengguna potensial bagi layanan mobile banking syariah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti performance ekspektasi, effort ekspektasi,
Dan social influence berperan dalam keputusan mereka untuk mengadopsi teknologi ini. Performance ekspektasi merujuk pada harapan pengguna bahwa mobile banking syariah akan memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam survei yang dilakukan, mahasiswa dapat diminta untuk menilai seberapa besar mereka merasakan bahwa menggunakan aplikasi mobile banking syariah akan menghemat waktu dan usaha dibandingkan dengan metode tradisional. Misalnya, mahasiswa dapat diminta untuk menghitung waktu yang mereka habiskan untuk melakukan transaksi perbankan secara manual versus menggunakan aplikasi. Hasil penelitian mungkin menunjukkan bahwa seberapa besar mahasiswa merasa bahwa aplikasi mobile banking syariah ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan transaksi lebih cepat sehingga mereka dapat fokus pada studi dan aktivitas lainnya. Yang selanjutnya ada effort ekspektasi berkaitan dengan kemudahan penggunaan aplikasi. Dalam penelitian mahasiswa ini, mahasiswa dapat diminta untuk melakukan tugas tertentu dalam aplikasi seperti mentransfer uang atau membayar tagihan, dan kemudian memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka. Selanjutnya, penelitian ini bisa mencakup pengujian berbagai antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX dari aplikasi mobile banking syariah yang dipasarkan. Misalnya, peneliti dapat membandingkan aplikasi yang dimiliki desain intuitif dengan yang lebih kompleks dan menganalisis dampaknya terhadap adopsi oleh mahasiswa. Dan yang terakhir ada social influence, adalah faktor lain yang tidak kalah penting. Mahasiswa seringkali dipengaruhi oleh teman sebaya mereka dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bisa mengeksplorasi bagaimana rekomendasi dari teman-teman atau komunitas kampus mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk mencoba mobile banking syariah. Misalnya, yaitu pada penelitian dapat dilakukan wawancara mendalam dengan mahasiswa untuk memahami apakah mereka lebih cenderung mencoba aplikasi yang direkomendasikan oleh teman dekat atau kelompok studi mereka. Hasil dari penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi bank syariah untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti program referral yang memanfaatkan jaringan sosial mahasiswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh persepsi keamanan dan kepercayaan terhadap pengguna mobile banking syariah. Keamanan itu jadi salah satu concern utama yang sering banget dirasain sama pengguna, especially saat mereka ngelakuin transaksi online. Nah, di dunia mobile banking syariah itu persepsi soal keamanan ini jadi kunci banget dalam membentuk kepercayaan user. Penelitian ini pengen ngegali lebih dalam gimana sih persepsi keamanan bisa ngaruh ke tingkat trust pengguna terhadap layanan mobile banking syariah. Jadi kalau kita lihat ya, dari framework Unified Theory of Acceptance and Use Technology UTAUT2, facilitation condition itu include berbagai infrastruktur yang support pengguna teknologi, termasuk sistem keamanan dari bank itu sendiri. Survei itu bisa banget ya dilakukan data pribadi dan transaksi mereka. Nah, selain itu penting juga buat explore fitur-fitur keamanan yang udah diterapin sama bank, kayak misalnya enkripsi data, two-factor authentication dalam deteksi aktivitas mencurigakan. Penelitian juga bisa akses seberapa well-informed user tentang hal-hal lain, dan sejauh mana pemahaman mereka itu ngebentuk
trust terhadap mobile bankingnya. Trust itu emang big deal dalam adopsi layanan keuangan digital, apalagi yang berbasis syariah. Trust itu emang big deal dalam adopsi layanan keuangan digital, apalagi yang berbasis syariah. Lewat pendekatan trust theory, penelitian ini bisa ngelihat gimana user build kepercayaan dari mulai reputasi bank, jadi pengalaman sebelumnya sampai transparansi info yang mereka terima. Misalnya nih, apakah user ini lebih trust kalau aplikasinya itu udah certified oleh otoritas keuangan syariah. Nah, hasil dari studi ini diharapin bisa jadi insight berharga buat bank-bank syariah dalam meningkatin aspek keamanan dan transparansi layanan mereka. Soalnya user mobile banking syariah biasanya punya karakteristik yang hati-hati banget dan peduli sama nilai syariah. Artinya mereka bukan cuma cari layanan yang fast and practical, tapi yang trusted, bebas dari resiko penipuan, dan aman secara spiritual maupun teknis. Di era digital kayak sekarang, banyak banget cyber threat yang muncul. Di era digital kayak sekarang, banyak banget cyber threats yang muncul, mulai dari phishing, malware, sampai illegal access ke account. Maka dari itu, persepsi security itu bukan cuma tentang teknologi yang canggih, tapi juga seputar komunikasi yang jelas, edukasi user, dan konsistensi bank dalam handle masalah. Terus juga gak bisa dilepas dari syariah compliance, yang biasanya compliance. Terus juga gak bisa dilepas dari syariah compliance. Biasanya user bakal lebih percaya sama layanan yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Punya struktur akad yang jelas dan transparan soal PI maupun privacy data tanpa transparency rule matters. Jadi secara keseluruhan penelitian ini punya goal buat connect antara aspek teknologi atau bisa disebut perspektif keamanan, psikologi sosial atau disebut trust, dan nilai-nilai Islam. Temuan dari riset ini bisa bantu bank syariah dalam merancang strategi layanan yang bukan cuma secure dan user friendly, tapi juga align dengan prinsip syariah dan ekspektasi user zaman now. Di sini saya akan melanjutkan dengan tema perbandingan adopsi mobile banking konvensional dan syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini menarik karena membandingkan dua jenis layanan mobile banking, yaitu konvensional dan syariah. Dengan menggunakan model UTE-UT2 atau disebut UTAUT2, peneliti akan menganalisis perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi kedua jenis layanan ini. Pengguna mungkin memiliki alasan berbeda untuk memilih mobile banking konvensional dibandingkan dengan syariah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor seperti performance expectancy, apakah pengguna merasa bahwa layanan konvensional menawarkan lebih banyak fitur atau kemudahan dibandingkan syariah. Misalnya, peneliti dapat melakukan analisis komparatif terhadap fitur-fitur yang ditawarkan oleh kedua jenis aplikasi, seperti kemudahan transfer antar bank atau fitur manajemen keuangan. Nah, selain itu, social influence juga mungkin berbeda antara kedua kelompok. Misalnya, pengguna mobile banking syariah mungkin lebih dipengaruhi oleh norma-norma agama atau rekomendasi dari komunitas religius mereka dibandingkan dengan pengguna konvensional. Penelitian ini juga bisa menggali bagaimana pengaruh komunitas atau organisasi keagamaan berperan dalam mendorong penggunaan mobile banking syariah di kalangan anggotanya. Selanjutnya, data dapat dikumpulkan melalui survei kepada pengguna kedua jenis layanan untuk menganalisis pola adopsi yang berbeda serta tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam bersaing dengan bank konvensional. Nah,
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih baik. Mobile banking konvensional adalah layanan perbankan berbasis digital yang disediakan oleh bank umum konvensional. Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan lainnya melalui aplikasi pada perangkat seluler. Sedangkan mobile banking syariah adalah layanan digital dari bank syariah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun memiliki fungsi yang serupa dengan bank konvensional, perbedaan utamanya terletak pada sistem akad, struktur produk, dan orientasi pada nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi. Yang pertama itu ada kepercayaan. Pengguna mobile banking konvensional cenderung mempertimbangkan keamanan sistem dan reputasi lembaga keuangan. Sedangkan bagi pengguna mobile banking syariah mempertimbangkan kepercayaan terhadap kepatuhan sistem terhadap prinsip syariah selain dari aspek teknis. Selanjutnya yaitu ada kemudahan penggunaan. Mobile banking konvensional umumnya menawarkan antarmuka pengguna yang telah lebih matang karena pengembangan teknologi yang lebih awal. Mobile banking syariah terus berkembang, namun sebagian pengguna merasa perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan fitur-fiturnya. Selanjutnya yaitu ada kesesuaian nilai atau value compatibility. Mobile banking konvensional lebih bersifat netral secara nilai, fokus pada efisiensi dan kenyamanan. Mobile banking syariah lebih menarik bagi pengguna yang menjunjung nilai-nilai keislaman karena layanan ini dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang halal. Selanjutnya yaitu kepuasan pengguna atau user satisfaction. Pengguna konvensional puas karena efisiensi dan kelengkapan fitur, sedangkan pengguna syariah tidak hanya mempertimbangkan fitur, tetapi juga kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai bagian dari kepuasan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan produk dan fitur. Untuk aspek jenis tabungan, mobile banking konvensional menggunakan tabungan reguler berbunga, sedangkan mobile banking syariah menggunakan tabungan wadiah atau mudharabah. Selanjutnya sistem pembiayaan. Mobile banking konvensional menggunakan pinjaman berbasis bunga, sedangkan mobile banking syariah menggunakan pembiayaan dengan akad syariah. Selanjutnya ada investasi. Mobile banking konvensional menggunakan deposito, obligasi, dan reksadana, sedangkan mobile banking syariah menggunakan deposito, mudharabah, suku, emas, syariah. Selanjutnya yaitu ada layanan asuransi. Mobile banking konvensional menggunakan asuransi konvensional, sedangkan mobile banking syariah menggunakan takaful atau asuransi syariah. Selanjutnya yaitu ada target pengguna. Mobile banking konvensional menyasar masyarakat umum tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan, sedangkan mobile banking syariah lebih ditujukan kepada masyarakat muslim yang menginginkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, tantangan dalam adopsi. Mobile banking konvensional menghadapi tantangan berupa peningkatan kompetisi dari layanan keuangan digital non-bank serta isu keamanan data. Sedangkan mobile banking syariah menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan persepsi bahwa layanan syariah lebih kompleks atau terbatas. Selanjutnya yaitu ada tren dan tingkat adopsi. Secara umum, tingkat adopsi mobile banking konvensional masih lebih tinggi karena penggunanya lebih luas dan pengembangannya lebih dahulu dilakukan. Namun, mobile banking syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim, seiring meningkatnya kesadaran terhadap keuangan yang sesuai syariah. Baiklah, di jurnal selanjutnya atau analisis jurnal selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh kualitas layanan terhadap adopsi mobile banking syariah. Kualitas layanan adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengadopsi mobile banking syariah. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi dimensi kualitas layanan seperti responsivitas, kehandalan, empati, dan jaminan. Penelitian ini dapat dilakukan melalui survei yang meminta pengguna untuk menilai pengalaman mereka terkait berbagai aspek kualitas layanan. Misalnya, seberapa cepat bank merespons pertanyaan atau masalah yang dihadapi pengguna, seberapa andal transaksi yang dilakukan melalui aplikasi. Peneliti juga bisa mengeksplorasi apakah ada hubungan antara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Intan Nur Ariska dengan NIM 24142072, Program Studi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait UTAUD atau sering disebut dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi terkait UTAUD, yaitu yang pertama ada faktor sosial untuk adopsi mobile banking syariah, dan yang kedua ada model penerimaan teknologi untuk mobile banking syariah di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu ada faktor sosial yang diadopsi untuk mobile banking syariah. Faktor sosial itu memainkan peran penting dalam adopsi mobile banking syariah. Di sini ada beberapa faktor sosial yang mempengaruhi banyak, yaitu yang pertama ada pengaruh kelompok referensi atau bisa disebut juga dengan reference group. Opini teman, keluarga, tokoh agama, atau komunitas muslim dapat memengaruhi seseorang untuk menggunakan mobile banking syariah, terutama jika mereka itu dianggap sebagai panutan. Jadi di sini faktor sosial itu yang pertama ada dari kayak opini teman, keluarga, dan tokoh agama. Nah, itu tuh berlaku kalau emang mereka dianggap sebagai panutan. Yang kedua, ada norma sosial dan nilai agama. Komitmen terhadap nilai-nilai Islam mendorong individu untuk memilih layanan keuangan yang sesuai syariah, termasuk mobile banking berbasis prinsip syariah. Yang ketiga, ada status sosial dan lingkungan sekitar. Orang cenderung mengadopsi teknologi jika lingkungan sosialnya juga menggunakannya, terutama di komunitas yang menghargai modernitas dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Yang keempat, ada tingkat edukasi dan literasi keuangan. Masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik tentang keuangan syariah dan teknologi digital lebih cenderung mengadopsi mobile banking syariah. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada dukungan sosial. Ketersediaan bantuan dari orang lain dalam memahami dan menggunakan aplikasi juga bisa mempercepat adopsi. Itu dia beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari faktor sosial, teman-teman. Jadi faktor sosial itu memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh teman, keluarga, atau komunitas yang berperan dalam adopsi mobile banking syariah. Dengan menggunakan model UTAUD 2, peneliti akan menganalisis seberapa besar pengaruh lingkungan sosial terhadap niat pengguna untuk mencoba layanan tersebut. Nah, penelitian ini dapat melibatkan survei dan wawancara dengan individu dari berbagai latar belakang untuk mengidentifikasi sumber pengaruh sosial yang paling kuat. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bank dalam merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan pengaruh sosial. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi dari teman sebaya sangat berpengaruh, maka bank bisa mempertimbangkan program referral atau promosi berbasis komunitas. Baik, materi yang kedua yaitu ada model penerimaan teknologi untuk mobile banking syariah di Indonesia. Oke, di sini ada yang pertama itu model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model yang disingkat sebagai TAM merupakan pendekatan populer untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. Untuk konteks mobile banking syariah di Indonesia, mode ini dapat dimodifikasi atau dikombinasikan dengan variabel lain yang relevan dengan nilai-nilai syariah dan konteks lokal. Ada beberapa model yang umumnya
cocok digunakan. Yang pertama ada teknologi acceptance model atau TAM. Lalu yang kedua itu ada model integratif, lalu ada extended TAM atau TAM 2 atau TAM 3. Lalu yang terakhir itu ada UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Baik, penelitian ini fokus pada konteks Indonesia di mana budaya dan religiositas memainkan peran besar dalam keputusan keuangan. Dengan menggunakan model UTAUT 2, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya dan religius mempengaruhi adopsi mobile banking syariah. Di Indonesia, banyak yang memilih produk keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan keyakinan agama membentuk sikap pengguna terhadap teknologi keuangan. Data dapat dikumpulkan melalui survei yang menilai sikap dan perilaku pengguna terhadap mobile banking syariah serta wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan aplikasi dan bank syariah dalam memahami kebutuhan spesifik pasar Indonesia serta merancang produk yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi model penerimaan teknologi ini untuk mobile banking syariah ini itu umumnya digunakan ada 4 yang tadi saya sampaikan, yaitu yang pertama teknologi acceptance model atau TAM, yang kedua extended TAM, yang ketiga unified theory of acceptance and use of technology atau UTAUT, dan yang keempat yaitu model integratif. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang berkaitan dengan UTAUT. Judulnya yaitu faktor sosial. Merupakan aspek yang sangat penting dalam teori UTAUT, khususnya di dalam konteks budaya kolektif seperti di Indonesia. Dalam masyarakat yang nilai-nilainya menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan, komunitas, dan religiulitas. Keputusan untuk mengadopsi teknologi tidak hanya untuk berdasarkan pertimbangan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan harapan kelompok. Dimensi sosial dalam konteks syariah. Yang pertama ada pengaruh teman sebaya dan keluarga. Dalam budaya Indonesia, rekomendasi dari teman sebaya atau anggota keluarga cenderung lebih dipercaya daripada informasi dari lembaga resmi. Hal ini memperkuat pentingnya program edukasi berbasis komunitas atau kampanye yang melibatkan pengalaman nyata pengguna, komunitas keagamaan dan tokoh agama. Dalam konteks mobile banking syariah, pengaruh dari komunitas keagamaan sangat besar. Jika tokoh agama memberikan dukungan terhadap layanan tertentu, maka kemungkinan adopsi teknologi tersebut akan meningkatkan secara signifikan. Lingkungan sosial digital. Ulasan pengguna di media sosial, testimoni di forum-forum Islami, atau konten dari influencer syariah juga dapat membentuk persepsi publik terhadap kredibilitas dan kehalalan layanan mobile banking syariah. Selanjutnya ada strategi implementasi dalam riset dan praktik. Penelitian dapat dilakukan dengan metode mixed method, yaitu kombinasi survei kuantitatif dan wawancara kualitatif untuk mengidentifikasi sumber pengaruh sosial dominan pada tiap kelompok usia, gender, dan tingkat religiulitas. Bank syariah dapat memanfaatkan temuan tersebut untuk merancang kampanye berbasis komunitas seperti majelis taklim, pesantren, atau organisasi pemuda Islam. Mengembangkan program referral yang melibatkan reward
atas rekomendasi kepada teman atau keluarga. Mengintegrasikan penguatan nilai-nilai syariah dalam narasi pemasaran aplikasi. Selanjutnya ada teori Utaud yang merupakan dari pengembangan mengintegrasikan faktor-faktor tambahan yang lebih sesuai untuk konteks konsumen, seperti nilai harga atau price value, kebiasaan habit, dan motivasi hedonik atau hedonic motivation. Dalam konteks mobile banking syariah di Indonesia ini, model ini sangat relevan karena pengguna teknologi finansial syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan dan kegunaan, tapi juga oleh budaya, nilai agama, dan norma sosial. Faktor-faktor UT dalam konteks mobile banking syariah, performance expectancy, bisa disebut pengguna akan tertarik menggunakan mobile banking syariah jika mereka merasa teknologi ini meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus sesuai prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, ada effort expectancy. Apa sih itu effort expectancy? Kemudahan penggunaan aplikasi sangat penting, terutama bagi kalangan usia lanjut seperti kakek-kakek atau yang lebih tua usianya daripada kita, yang belum terlalu akrab atau belum terlalu kenal dengan teknologi digital yang saat ini. Selanjutnya ada social influence. Keputusan menggunakan layanan ini sangat dipengaruhi oleh tokoh agama, keluarga, dan komunitas muslim. Rekomendasi dari ustadz atau pramuka agama bisa sangat kuat. Selanjutnya ada facilitating conditions. Dukungan teknis dari bank seperti customer service dan fitur bantuan. Akses terhadap perangkat serta jaringan menjadi faktor sangat penting. Selanjutnya ada hedonic motivation. Kenyamanan desain aplikasi dan pengalaman positif saat menggunakan aplikasi dapat meningkatkan keinginan penggunaan untuk tetap menggunakan layanan. Selanjutnya ada price value. Jika menggunakan merasa biaya penggunaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh, misalnya seperti bebas biaya transfer antar bank syariah, maka penerimaan teknologi akan meningkat. Selanjutnya ada habit. Semakin sering seseorang menggunakan aplikasi, semakin besar kemungkinan mereka akan terus menggunakannya secara otomatis sebagai bagian dari rutinitas. Kebiasaan ini akan melancarkan seseorang jika menggunakan aplikasi tersebut bisa sangat paham bagi mereka dan sangat mudah. Selanjutnya ada budaya dan religiulitas sebagai faktor tambahan. Di luar variabel Utaud 2, budaya lokal dan tingkat religiulitas sangat berpengaruh dalam adopsi mobile banking syariah. Hal ini mencakup karena kepercayaan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Norma sosial yang mendorong kolektivitas membuat seseorang merasa perlu mengikuti tren komunitas jika mayoritas mulai menggunakan mobile banking syariah. Kepatuhan terhadap fatwa dan rekomendasi ulama termasuk lembaga seperti MUI yang dapat mempercepat penerimaan teknologi. Selanjutnya ada implementasi penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan melalui survei kuantitatif kepada pengguna mobile banking syariah untuk mengukur pengaruh variabel UT2, wawancara kualitatif dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama untuk menggali persepsi budaya dan agama terhadap teknologi keuangan. Studi kasus bank syariah yang berhasil menerapkan aplikasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Selanjutnya ada manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi pengembang aplikasi agar menciptakan produk
yang sesuai dengan kebutuhan religius dan budaya masyarakat. Membantu bank syariah memahami segmentasi pasar berdasarkan usia, gender, dan tingkat religiulitas. Mendukung pemerintah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan syariah digital di Indonesia. Akan menjelaskan tentang penggunaan mobile banking syariah di wilayah pedesaan Indonesia. Oke, baik. Indonesia dengan beragam geografis dan tingkat perkembangan ekonomi yang bervariasi menghadirkan tantangan unik dalam perkembangan dan adopsi banking syariah. Penelitian ini secara khusus meneliti penggunaan mobil banking syariah di wilayah pedesaan Indonesia, area yang mungkin seringkali tertinggal dalam hal teknologi maupun literasi digital dan bandingannya dengan daerah perkotaan. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mobil banking syariah. Jadi faktor pendorong maupun penghambat gitu. Serta memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan di sektor tersebut. Nah, jadi perkembangan pesat teknologi digital ini telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, dengan mobil banking menjadi salah satu inovasi utama. Mobil banking syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan kemudahan akses melalui perangkat mobil, menawarkan potensi besar untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, penerimaan dan penggunaan mobil banking syariah di pedesaan tuh dihadapkan pada berbagai tantangan seperti infrastruktur teknologi yang terbatas, terus tingkat literasi yang rendah, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital. Terus penelitian ini tuh akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan dilakukan melalui studi kasus di beberapa desa terpilih di Indonesia gitu. Jadi mereka tuh melibatkan wawancara dengan penggunaan mobil banking syariah, agen lainnya. Wawancara akan difokuskan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan banking syariah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi faktor-faktor yang kita teliti itu ada infrastruktur tadi kan. Nah, infrastruktur itu ketersediaan dan kualitas jaringan internet, akses listrik, dan kepemilikan perangkat mobil. Terus ada juga tentang literasi digital, di mana pemahaman dan kemampuan pengguna dalam menggunakan teknologi, termasuk aplikasi mobil banking. Terus kepercayaan, dukungan sosial. Nah, jadi kalau kepercayaan tuh tingkat kepercayaan pengguna tuh terhadap keamanan dan kendalaan sistem banking syariah tuh kayak gitu. Terus persepsi pengguna tentang manfaat tuh diperoleh dari penggunaan mobil banking syariah tersebut kan, dibandingkan dengan sistem konvensional. Terus ada juga aspek syariah, yang dimana pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tuh produk dan layanan banking syariah. Terus ada pun hasil yang diharapkan dan diimplikasinya tuh kan. Jadi peneliti itu diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mobil banking syariah di pedesaan Indonesia. Hasil penelitian akan memberikan rekomendasi yang spesifik dan terukur bagi bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan melalui strategi yang tepat. Contohnya tuh seperti peningkatan infrastruktur teknologi, program literasi digital, dan masih banyak lagi ya. Jadi pada intinya tuh peningkatan infrastruktur teknologi itu investasi dalam perluasan jaringan internet dan akses listrik di daerah pedesaan tersebut. Terus kalau program literasi itu tuh seperti pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat pedesaan. Terus ada juga tentang
peningkatan desain dan fitur aplikasi. Jadi pengembangan aplikasi mobil banking syariah tuh yang lebih user friendly dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pedesaan tersebut. Terus strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, di mana kampanye pemasaran yang efektif dan berfokus pada manfaat konkret mobil banking syariah itu bagi masyarakat pedesaan itu gitu. Terus ada juga tentang kerjasama dengan agen perbankan. Penguatan peran agen perbankan dalam memberikan dukungan dan edukasi kepada pengguna di pedesaan tersebut. Nah, jadi pada intinya tuh kesimpulan dari penjelasan tadi tuh kita tahu penelitian mengenai penggunaan mobil banking syariah di wilayah pedesaan itu menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan akses keuangan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti faktor-faktor seperti infrastruktur, terus infrastruktur yang terbatas, tingkat literasi yang mungkin rendah, kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital, dan dukungan sosial dari komunitas sangat mempengaruhi adopsi mobil banking syariah di daerah pedesaan. Nah, jadi melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini tuh bertujuan untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adopsi mobil banking syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi spesifik bagi bank syariah dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi seperti itu tuh, termasuk peningkatan infrastruktur teknologi, komunikasi digital, desain aplikasi yang user friendly, terus ada strategi pemasaran yang efektif, sama pemungutan peran agen perbankan. Jadi dengan menetapkan rekomendasi ini mungkin diharapkan inklusi keuangan di pedesaan dapat meningkat sehingga memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia dan juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menciptakan solusi yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, mendorong penerimaan mobil banking syariah sebagai alternatif yang viable dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Jadi seperti itu penggunaan mobil banking di wilayah pedesaan Indonesia tuh kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Thank you, bye-bye.